Perkataan haruslah tepat pada waktunya. Suatu ketika, Mencius ditanya oleh seorang muridnya yang terkenal kritis dalam mempelajari setiap pelajaran yang diterimanya. "Guru, apakah dengan banyaknya kita membagikan kata-kata bijak kepada orang lain, maka kita akan dapat mengharapkan terjadinya perubahan dalam diri orang-orang tersebut?" Setelah menghela napas panjang, Mencius menjawab, "Muridku, perhatikanlah opera kata di malam hari. Sepanjang malam, kata-kata itu mengeluarkan kata-kata, bahkan saling bersahu-sahutan satu dengan yang lainnya. Namun, apakah hasilnya? Bukankah nyaris tidak terlihat adanya perubahan apa-apa selain dari berjalannya waktu? Dan mungkin ada beberapa orang yang menjadi semakin nyenyak tidur mereka setelah mendengarkan opera kata tersebut. Namun muridku, perhatikanlah kata-kata kokok ayam jantan di saat subuh. Hanya kokok yang sederhana, singkat, dan tidak harus saling bersahu-sahutan. Namun apa perbedaan yang terjadi setelah kokok itu? Bukankah terjadi perubahan yang sangat dahsyat, baik di langit maupun di bumi? Di langit, kegelapan malam berubah menjadi mulai timbulnya fajar pagi. Di bumi, segala keheningan dan kenyenyakan tidur dan istirahat berubah menjadi semangat dan aktivitas memulai sebuah hari yang baru. Apa bedanya kata-kata si kata dengan kata-kata si ayam jantan? Dapatkah kau amati di mana perbedaannya? Si murid setelah merenung beberapa lama dengan suara lemah berkata, "Saya tidak dapat menemukan di mana perbedaannya, Guru." Mencius tersenyum bijak dan menjawab dengan suara lembut, "Kau benar. Tidak ada perbedaan dari kata-kata si kata dengan si ayam jantan. Yang berbeda adalah si ayam jantan berkokok pada saat yang tepat." Jika si ayam jantan berkokok sepanjang malam, maka hasilnya akan sama persis dengan opera kata sepanjang malam. Apabila si ayam jantan berkokok setelah fajar menyingsing, maka mubazirlah kokoknya itu. Hanya apabila si ayam jantan berkokok tepat waktu, maka suara kokoknya akan menimbulkan perbedaan dan perubahan yang sangat signifikan. Oleh karena itu muridku, camkanlah ini. Sebelum kau ingin berkata apapun juga, tanyakanlah pada dirimu, apakah perkataanku ini tepat waktu? Mengalah dan melepas mendatangkan kedamaian. Masing-masing keluarga ingin memperluas kebun mereka. Jadi setiap malam, diam-diam satu keluarga menggeser patok perbatasan sejauh 1 meter ke sisi sebelah. Setelah itu terjadi, keluarga yang satu juga akan menggeser kembali sejauh 1,5 meter ke sisi yang berlawanan. Hal tersebut berlangsung terus-menerus, dan ketika tiba pada puncak kemarahannya, Chang menulis kepada kakaknya yang memiliki
posisi cukup tinggi sebagai pejabat di ibu kota, dengan harapan bahwa kakaknya akan bisa menggunakan kekuasaannya untuk menekan keluarga Ye. Setelah beberapa waktu, kakak Chang membalas suratnya dengan 4 bait kata-kata sebagai berikut. Kamu mengirim surat dengan jarak ribuan li hanya untuk sebuah patok perbatasan. Mengapa hanya kehilangan beberapa meter tanah saja tidak rela? Tembok besar yang berjarak puluhan ribu li masih tetap berdiri di sana. Sementara Kaisar pertama Qin sudah lama tidak terlihat lagi. Tiba-tiba Chang sadar bahwa Kaisar Qin yang telah membangun tembok besar sekalipun kini hanyalah tinggal cerita masa lalu. Lalu mengapa harus berat merelakan hanya beberapa meter tanah? Kemudian Chang merelakan tanahnya untuk diambil beberapa meter oleh tetangganya. Setelah mengetahui akan hal tersebut, keluarga Ye menjadi malu dan kemudian mereka memundurkan sendiri patok batasnya. Akhirnya, setelah beberapa waktu, dibuatlah sebuah jalan di antara kedua kebun mereka, dan masing-masing keluarga memberikan tanahnya untuk dijadikan jalan umum. Orang-orang memuji sikap mereka yang mau merelakan tanahnya, dan kemudian menamakan jalan itu sebagai jalan rente atau jalan kemurahan hati. Pepatah Tiongkok kuno mengatakan, mundur selangkah, Anda akan menemukan laut luas angkasa tak terbatas. Saat menghadapi konflik, cobalah untuk mundur selangkah dan mengalah, dan lihatlah kebaikan serta kemujuran yang akan datang setelahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.